Bukan, Mbak. Manufaktur itu mie instan. Karakteristik sistemnya kenapa ada 2? Bagaimana, Pak? Karakteristik sistemnya kenapa kamu nulis 2? Itu maksudnya gimana? Betul kayak gitu apa salah nulis lagi? Izin menjawab, Pak. Itu maksudnya 2 itu kami formatting dari pengerjaan tugas kami, Pak. Jadi yang nomor 1 itu nama sistemnya, yang nomor 2 itu karakteristik sistemnya gitu, Pak. Gimana diulangi, Mas? Itu maksudnya nomor 2 itu formatting dari nomor tugas kami, Pak. Jadi kami buat seperti apa ya? Jadi nomor 1 itu nama sistem, lalu yang kedua itu ada karakteristik sistem. Itu hanya format pada pembuatan tugas kami saja begitu. Oke, thank you. Kelompok 3? Iya, Bapak. Itu kamu milih maksudnya di nama sistem yang cocok digunakan di perusahaan jasa tersebut adalah sistem probabilistik karena operasi yang dilakukan pada sistem ini tidak dapat diperkirakan secara pasti. Itu maksudnya gimana? Di sini izin jawab, Pak. Di sini untuk sistemnya sendiri kami mencari yang apa namanya? Yang sama persis dengan perusahaan jasa, Bapak. Di sini yaitu ada di sistem probabilistik. Di sini sistem ini tidak dapat berkira, Pak, secara pasti yang mengandung unsur probabilistiknya itu, Pak. Seperti peramalan permintaan yang akurat yang dapat menyebabkan persediaan yang menumpuk, Pak. Jadi kayak pengusaha jasa kirimnya itu memberikan data bahwasanya pengiriman barang ini diselesaikan berapa hari begitu, Pak. Dikarenakan permintaan yang tidak akurat, yang bisa dibilang melonjak tinggi, Bapak. Permintaannya apa gangguannya selama sistemnya berjalan? Kalau orang mau ngirim lewat jasa itu kan ya pasti nggak ada yang teratur, Mas. Mbak. Karena saya ngelihat itu kamu ngomong di atas probabilistik ya, di rumusan masalahnya itu yang nomor 1 bukan ngomong sistem gitu, tapi langsung sistem dalam sistem lagi, sistem pembayaran COD atau cashless. Padahal di atas kamu ngomong yang jadi itu operasinya tidak dapat dipastikan. Tapi kamu buat sistem baru. Jadi gimana? Jangan kamu tok Mas yang jawab, kan kamu cuma salah satu. Yang ngerjain bareng.
Baik Bapak, izin menjawab di sini. Kami itu tentang sistem Bapak, di mana sistem itu kayak mau ngeluarin outputnya seperti yang tertera yang pada sistem manufaktur. Jadi di sistem manufaktur itu kan itu biasanya kan terdapat permintaan barang yang jumlahnya itu bisa melebihi dari jumlah yang ditentukan. Maka dari itu kami berpikir sistem ini merupakan sistem probabilistik karena dengan yang tadi itu, Pak. Ya, kata-katanya dibetulin ya Mas sama urutannya nanti. Kalau di PowerPoint itu. Ya. Baik Bapak. Baik Bapak. Tadi kelompok 1 belum ya? Ini kelompok 4 dulu. Iya, Pak. Ini saya baca tugasmu ini keren menurut saya ini. Kamu langsung menentukan sistem Grab, tapi yang jadi patokan adalah drivernya dulu. Ini benar kan? Apa salah nulis lagi? Iya, Pak. Jadi itu kami bikin sistemnya tuh tentang informasi transaksi ojek online, yaitu tentang kepuasan dari driver sama customer-nya aja, Pak. Jadi ini dibuat layanan Grab yang apa? GrabFood, Grab itu apa semuanya? Itu untuk yang ini Pak, yang ride. Yang apa Mas? Yang ride Pak, yang bike perjalanan. Your ride, oke. Di dalam situ berarti ada apa? Stakeholder-nya apa ya? Nggak ada yang cuma pelanggan, driver. Ada ini juga Pak, pihak-pihak lain misalnya kayak OVO gitu yang bisa membantu pembayarannya. Nah ya karena kamu nulis itulah di kerjaanmu lo gak ono. Sistem pembayarannya itu lo nggak ada, nggak termasuk di dalam stakeholder. Mestinya masuk nggak? Menurut kamu? Iya Pak, mestinya masuk. Mestinya masuk ditulis ulang ya. Maksudnya dibetulin di PowerPoint-nya ya. Baik Pak. Kelompok 5 mana kelompok 5? Ya Pak, kelompok 5 saya Pak. Kamu ini sepatu apa Mas? Izin menjawab Pak. Sebelumnya mohon maaf Pak, ya saya masih off cam misalnya dari tadi keluar masuk Zoom. Ya kalau dari sepatunya ini dari PT itu dari pembuatan sepatu olahraga Pak. Tomkins mereknya. Ya, kalau kan kamu manufaktur ya. Kalau di dalam sistemnya itu kan mestinya namanya manufaktur ada mesin juga. Nanti yang manufaktur juga gitu ya. Itu kalau sepatu olahraga, kamu punya loh sepatu olahraga, bawahnya itu kan diinjeksi ya Mbak Mas. Jadi bagian sing putih itu, putih atau hitam pokoknya yang di bawah itu kan diinjeksi, terus kemudian atasnya datang digabung gitu. Beda sama kalau kamu tadi menjawab misalnya sepatu pesta, itu kan cenderung dijahit bawahnya sendiri, terus atasnya kulit dijahit keduanya. Saya kok nggak ngelihat itu ya. Bahan baku saja, komponen sistem. Kalau sistem di manufaktur itu, sistem di pabriknya mestinya keluar. Untuk itu kami... Jadi makanya saya pertama kali itu... untuk itu... Ya, Mas?
ini Pak, ngambil dari kayak jurnal, ya dari jurnal gitu Pak. Dan itu kalau jurnal yang kami dapatkan itu dari kayak, Kalau kamu ambil dari jurnal, bro, Mas, ini kalau iya ambil Pak, dari jurnal, itu sumbernya, nggak apa-apa. baik Pak. Ya, di itunya ditulis sumbernya ini gitu. Terus nah itunya apa? Malah bisa buat belajar yang lain. Tapi kalau menurut saya ini kurang gitu. Nggak usah dibetulin. Kalau ini sumbernya dari jurnal malah jangan dibetulin. Nanti kita bahas waktu kita ketemu lagi, Kamis. Jadi ini ngambil dari jurnal memang ya? Iya Pak, dari jurnal. Dan di jurnal itu memang dibatasi cuman di sistem informasinya gitu Pak yang kami dapat. Nah itu karena dia membatasi di sistem informasinya, nah. Iya Pak. Padahal permintaan saya itu di manufakturnya Pak. Makanya beda. Saya itu pengen kalau ketemu ada PowerPoint itu, saya mau nunjukin ke kamu bahwa kalau ini di perusahaan manufaktur, sistemnya itu akan meliputi cara kerja mesinnya itu juga termasuk sistem. Tapi kalau di jasa kayak tadi yang ngomong Grab, relationship sama customer. Kalau kamu di manufaktur itu kadang kan nggak mikir sampai nanti yang mau beli siapa, waktu awal desain kamu pakai. Tapi di sistem manufakturnya kan nggak mikir. Orangnya suka enggak ya gitu kan sudah selesai proses itu. Tapi kalau dari jasa kan nggak bisa gitu ya, makanya harusnya beda. Pak, izin tanya Pak, berarti ini Yes. untuk yang manufaktur ini kami diulang aja ya Pak baiknya. Bentar, saya tak baca yang lain yang manufaktur ya. Nah, jangan ngapa-ngapain dulu. Nggak usah Mas, nggak usah diapa-apain Mas. Malah bagus, maksudnya nanti ngasih perspektif karena ini kelompok satunya yang di tekstil menekankan pada MRP jadi apa? Beda, perspektifnya beda. Biarin aja. Nanti tapi kita bahas mestinya gimana gitu. Tapi nggak salah gitu ya, nggak salah 100%. Oh, bentar, kurang satu ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kelompok satu yang rokok ini sama Mas Mbak. Saya Bapak. Ini diperbaiki ya. Kalau kamu maksudnya ini persediaan barang yang kamu maksud ini apa? Material dan persediaan. Itu yang dibutuhin apa sih? Mas
Halo? Maaf Pak, tadi suaranya lemot. Iya, yang dibutuhin apa? Di perusahaan rokok itu barangnya apa? Yuda itu gak kademen lah. Kamu di Ya, Pak. salju gak kedinginan? Oh, enggak, Pak. Kuat, Pak. Lumayan. Oh, kuat ya, bagus. Pakai jaket berarti ya? Udah dilepas, Pak. Udah enggak sedingin yang tadi sih, Pak. Nah itu burimu salju terus deh. Tadi saljunya lebih banyak, Pak. Sekarang udah enggak sebanyak tadi. Gitu. Ya, bagus. Ya, Mas. Mbak, mau satu itu gimana? Barang yang ada yang kamu maksud di internal persediaan material itu loh apa? Izin bertanya Pak, itu di perusahaan manufaktur ya Pak? Iya. Loh ya kamu yang nulis sih loh, makanya saya tanya yang kamu maksud ini loh apa? Kamu kan nulis persediaan barang di perusahaan rokok. Nah sekarang saya tanya, yang mau maksud persediaan barang itu di perusahaan rokok itu lo apa? Izin menjawab Pak, persediaan barang tuh kayak misalnya PT Gudang Garam itu kan punya anak perusahaan gitu yang bergerak di bidang pengolahan tembakau. Iya kayak gitu Pak, PT Surya Inti Tembakau. Lah ya, yang kamu maksud di tugasmu itu loh, barang yang kamu maksud, material yang kamu masukkan sistem itu loh apa? Tembakau saja. Nah, tembakau saja itu kan berarti bukan rokok. Makanya saya tanya, yang kamu masukkan ke sistemnya Gudang Garam menurut kamu itu loh apa? Anggota Zoom ini ada yang merokok nggak? Nggak ada. Tertib pada hari ini. Ada Pak. Ada Pak. Oh ya? Ada. Apa? Kamu, Mas Rafli? Iya Pak. Iya Mas. Ya. Kamu kalau rokokan gue di dalam rokokmu, batang rokok itu apa aja? Barangnya apa aja? Ada tembakau Pak, sama cengkeh terus, Pak. Terus apa? Tembakau, cengkeh. Terus? Nikotin. Iku kok katutno iku. Filter Pak ada. Filter, terus? Cengkeh Pak. Terus? Wis mau cengkeh. Bungkusnya itu apa Mas? Apa Pak? Bungkusnya itu apa? Kertas apa Pak? Kertas kan? Iya kertas. Oke. Itu rokoknya saja. Kalau dia dikemas berarti butuh plastik Pak. Terus? Bungkus rokoknya Pak. Kertas lagi. Ya. Iya kan?
Oke. Kalau dimasukkan kardus gede berarti dia butuh kardus besar. Ya kan? Terus kalau rokok itu kan biasanya satu bal gitu ya, gede ya. Nah, sekarang saya tanya balik ke kelompok itu tadi, yang kamu maksud bahan di perusahaan rokok itu tadi yang mana? Mas Salju, kamu kan anggota kelompok ini loh. Yuda Mondi sih. Iya Pak, benar Pak. Nah ya, yang kamu maksud itu di pekerjaan itu yang mana? Izin jawab bahan-bahan yang tadi dibilang Pak, yang tembakau, iya Pak, secara keseluruhannya Pak. Kalau semuanya ya nggak gitu tuh nih ngerjain. Ya, suppliernya itu gimana? Multi kan? Iya toh, tadi Mbak Nabila kan ngomong punya perusahaan, anak perusahaan yang bergerak di bidang tembakau, 1. Kertas pembungkus rokok, 2 mungkin. Kertas kardus 3. Atau bisa 2, memasok kertasnya sama. Tapi kan sistemnya jadi nggak begitu. Ya, maksud saya itu ya, nanti dikerjakan, kita ketemu Kamis, nanti akan semakin menarik, kita lihat yang grup manufaktur sama grup yang jasa. Jadi intinya gampangnya gini, kalau kamu kena yang jasa, yang kamu harus kerjakan jasa dulu, kan dua-duanya harus dikerjakan. Kalau jasa, itu dari awal, hulu ke hilir, kamu yang mikir. Harus jadi sampai 1. Tapi kalau manufaktur, kamu memang boleh milih. Gitu. Tapi kalau namanya manufaktur, harusnya itu dia berada di dalam area pabrik. Jadi even kamu ambil dalam sistem produksinya bisa, atau pengendalian bahan baku. Nah, kalau pengendalian bahan baku, kalau sistem ya nggak mungkin satu gitu. Tadi ada yang tekstil barang itu kalau sebenarnya kan nggak satu tuh. Kamu masih butuh apa? Benang. Yang ada apa di jerun itu busa gitu mungkin. Saya dulu pernah punya baju apa? Batik itu di bahunya ada busanya. Opong itu. Gitulah. Untung nggak ono sayap itu di Superman. Oke, Jumat Kamis kita ketemu ya. Besok kamu jam 7 ya. Malam. Nanti soalnya saya bagi, terus saya matikan, kita ketemu lagi jam 8 kirim ke saya. Nggak susah kok. Hampir sama kalau kamu tanya kelas yang satunya, karena harusnya soalnya memang sama, tapi ada perbedaannya. Oke, itu ya. Kamu masih di Malang semua atau ini? Apa ono sing mulai? Masih, Pak. Masih, Pak. Di Malang, Pak. Masih di Malang. Ya, hati-hati ya. Saya juga lagi agak batuk ya karena anak saya habis batuk malah ketularan kabeh. Ya wis, hati. Pak, thank you ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Ini yang tadi kelompok 2 itu, Pak, yang manufaktur instan kan itu di sistem penjualannya. Itu nanti kami revisi nggak, Pak? Dibikin lagi atau langsung ke PPT-nya, diperbaiki di PPT-nya atau bagaimana, Pak? Kalau kamu harus diperbaiki karena itu tadi menggo nang jasa ini kan teman-teman ya, Mas. Iya, Pak. Ya, nanti kamu jadi ngerjakan jasa dan jasa kali ya. Iya, Pak. Ya kalau saya baca soalnya kamu memang ke customer kan ya, kamu jual beneran memang sistem jual beli. Ya, sing itu diganti ya. Ya, baik Pak. Ya wis. PowerPoint ini nggak usah akeh-akeh loh ya. 5 halaman wis cukup. Pol itu wis. Nggak usah akeh-akeh. Saya soalnya sudah bayangin itu Kamis saya mulai pagi itu ujian sarjana kan kakak kelasmu.
Iku nek gawe PowerPoint iso 40, 50 yo mocone kapan mari. Sakake. Ya, hati ya. Sampai ketemu. Sehat-sehat ya Mas, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.